Malam hari itu, Leon hanya bisa melamun membayangkan semua kejadian yang telah diceritakan Ronald. Tidak tahu harus apa dan bagaimana. Kenapa Sabian dibunuh? Semua pertanyaan itu terus berbisik di kepalanya. Telepon berbunyi. Leon, ucap seorang perempuan. Siapa ini? Ini aku, Hang Yong. Ah, Kak Hang. Apa kau baik-baik saja? Tadi siang ada yang mencari MU dan Bang Sabian mengaku sebagai kau. Dia terbunuh. Mereka ada banyak, bengkel pun dihanguskan oleh mereka. Kau ada masalah apa? Ini salah MU. Leon hanya bisa terdiam. Hang Yong adalah admin di bengkel milik Ronald. Ia pasti juga ada di peristiwa siang tadi dan merasa trauma akan hal tersebut. Tak bisa dipungkiri Leon lah akar masalahnya. Kembali ke sisi Damar yang sedang bertaruh hidup dan matinya melawan Nenek Eni. Damar mengeluarkan seluruh kekuatan dan keahliannya dalam bertarung. Kondisinya yang tidak lagi prima membuatnya agak sedikit kewalahan. Ia kembali terpojok oleh pasukan Nenek Eni. Tentu saja ini sulit, mereka tidak merasakan sakit ternyata, ucap Damar dengan nafas tersengal-sengal. Bukannya cukup ya? Tanya Nenek Eni. Hei, bukannya Anda yang salah ya? Hahaha, dokumen itu milikku. Tuan MU yang mengambilnya dariku. Jelas bukan? Bantah Damar dengan keras. Dokumen itu berisi sertifikat kepemilikan perusahaan yang baru saja akan dibangun oleh Tuan Besar. Dan itu semua diserahkan kepada Tuan Rick untuk diselesaikan pengurusannya tapi Anda malah memalsukan dokumennya. Tanah dan lahan yang Tuan MU ambil itu adalah tanahku. Kalianlah penjahatnya. Tuan Besar tidak mungkin seperti itu. Tuan Besar MU itu adalah mafia yang menggusur semua orang dari tanah mereka. Apa kau tidak tahu? Mendengar ucapan Nenek Eni, Damar hanya bisa diam. Dengarkan, Nak. Organisasi MU itu hanya sebagian kecil dari aset Tuan Besar. Dan Tuan MU itu akan diakhiri jika dokumen asli yang kupegang sudah ada di tangannya. Anda ini sok tahu sekali ya, senyum Damar. Tuan Besar sudah menyiapkan pengganti Tuan MU. Ya, karena Tuan MU itu sangat menyulitkannya. Dia meminta bantuan untuk mengurus semua dokumen ini karena dia tahu bahwa aku akan merebutnya. Akhirnya perang dimulai denganku. Jadi maksud Anda ini adalah rencana Tuan Besar? Tentu saja. Kami semua yang di sini adalah korban Tuan Besar. Dia mengambil paksa tanah kami. Dan kau yang membunuh keluarga kami semua. Itu tugas. Dan tugas kami membunuh MU di sini. Nenek Eni memerintahkan semua untuk maju menyerang Damar lagi. Pertempuran berlanjut hingga semua dikalahkan oleh Damar. Tangannya bergetar, luka di sekujur tubuhnya tidak main-main. Kini dia berdiri di hadapan Nenek Eni yang terheran melihatnya. Kalau benar apa yang Anda sebut tadi, saya sendiri yang akan membunuh Tuan Besar sebelum dia membunuh Tuan Rick. Ucap Damar sempoyongan. Pagi telah datang, Damar sedang mengendarai mobil untuk kembali ke base camp sembari menelepon Rick. Saya sudah dapatkan apa yang Tuan Rick mau. Bagus. Bagaimana dengan nenek itu? Maaf, saya melepaskannya. Tidak apa-apa, yang terpenting sekarang adalah dokumennya. Baik, Tuan Rick. Saya akan bawa dokumen ini ke base camp, ucap Damar dan telepon ditutup. Di perempatan, mobil yang dikendarai Damar dicegat oleh beberapa mobil di depannya. Damar mendapati telepon. Turun dan serahkan dokumen itu. Sialan, Anda siapa? Kau tak perlu tahu. Serahkan saja dan kau akan kubiarkan pergi. Tidak akan. Damar menutup telepon dan segera menginjak gas dengan cepat. Beberapa mobil terus mengejarnya tanpa henti. Mobilnya menabrak sebuah tempat sampah dan terhenti di sana. Damar memutuskan untuk keluar dari mobil dan segera berlari melewati ganggang sempit. Sial sekali, ucapnya kesal dengan situasi ini. Puluhan orang berjas hitam ikut mengejarnya. Damar yang tidak punya tenaga lagi untuk berlari pun menabrak seseorang dan terjatuh. Yang ditabraknya adalah Leon. Ia melihat kondisi Damar yang sudah penuh luka dan darah langsung bertanya. Kau tidak apa-apa? Ah, saya tidak apa-apa. Tapi tolong bantu saya untuk sembuh. Dari siapa? Leon langsung melihat sekeliling. Ia melihat beberapa orang berjas hitam sedang mencari Damar. Dari mereka ya? Baiklah, ayo ikut aku. Mereka berdua pergi ke sebuah gang gelap di ujung jalan untuk bersembunyi.